Keadilan, karya Putu Wijaya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es puding puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayam-ayamnya. Pak Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. "Jangan ribut!" teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. "Ada orang sakit di dalam. Sabar, sabar. Satu persatu nanti semuanya dapat," kata tukang es puding. Aku dulu," kata anak-anak sambil mengacungkan uangnya. "Aku dulu," teriak Pak Sersan marah. "Pudingnya yang merah." Tukang puding agak panik. Ia mengambil puding berwarna oranye. "Merah!" teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak tertawa. "Diam! Merah! Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah. Merah seperti matamu itu." Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi. Tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih puding yang warna hijau. Pak Sersan berteriak sekali lagi. "Merah!" Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es puter nampak ketakutan. Ia ingin cepat-cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengacungkan uang minta diledeni. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. "Aku esnya double dong," kata Pak Ahmad. Aku dulu," teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar. Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. "Diam kalian! Aku sudah bilang ada orang sakit di dalam." "Bukan saya, Pak. Anak ini," kata tukang es puding. "Tapi kamu gara-garanya," teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. "Bukan saya, Pak." Tiba-tiba, Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan, tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu, ia memberanikan diri berbicara. "Pak Sersan, maaf, itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf. Saya yang salah."
Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudungnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku. Ya, walaupun sudah sakit, masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelenennya lewat. Dan ia tahu sekali itu. Minggat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim. Nambah 1 tidak apa. Minggat! Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat asi. Mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik. Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan? Iya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut. Ia bengong, tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tetapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba mengeluarkan celuritnya dan menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, tapi tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu, dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad.